Halo, Assalamualaikum. Saya Sakinatul. Saya dapat tugas dari teman-teman saya untuk memvideo tentang PA Blok 11. Di sini ada Saudara Akbar dan Saudara Imam Tama. Yang pertama, sebelum kita mulai semuanya, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Kemudian siapkan buku praktikumnya, pulpennya, siap di depan laptop atau HP-nya, kemudian didengar baik-baik. Oke, kita mulai. Preparat pertama itu namanya Signet ring cell carcinoma. Nggak pakai of the stomach kalau dia di dalam buku praktikum. Next, ini gambaran histologinya secara normal, sel-sel dari gasternya seperti ini, bentukan selnya itu yang seperti ini ya, dia bulat, terus inti selnya di tengah. Next, terus ada clinical information. Di sini disebutkan seorang wanita berusia 60 tahun, dia menderita sakit lambung parah, mual, muntah, kehilangan nafsu makan, dan anemia sejak 3 bulan yang lalu. Pemeriksaan endoskopi menunjukkan massa yang diffuse, flat, massa infiltrasi sepanjang ini bacanya curvatura mayor di lambung. Kemudian dengan beberapa daerah yang nekrosis, kolitis, kemudian terdapat perdarahan. Lanjut, pasien dirawat di rumah sakit dan operasi dilakukan. Spesimen dikirim ke departemen patologi. Next, jadi tampakan secara grossnya ini seperti ini. Ini dia punya lambung, memperlihatkan massa yang ulcer yang seperti dikatakan yang tadi. Kemudian nekrosis, kemudian ada area perdarahan. Lanjut, ini curvatura mayor, curvatura minor. Next. Kemudian gambaran mikroskopis dikatakan spesimen terdiri dari jaringan epitel lambung dengan diffuse epithelial tumor, invasi ke dalam lapisan serosa, selnya itu atipik. Selnya itu atipik maksudnya sudah tidak bisa berbentuk, sudah tidak bisa dikategorikan karena dia jaringan ini kan sudah diketahui dia signet ring cell carcinoma. Kalau dia karsinoma rata-rata selnya itu atipik. Terus polimorfik. Polimorfik itu maksudnya dalam setiap selnya itu setiap tampakan sel yang terlihat itu bermacam-macam. Kalau dia pleomorfik, itu inti selnya yang bermacam-macam dengan inti yang hiperkromatin. Kemudian sitoplasmanya berlimpah dengan diisi bahan musin. Jadi misalnya sel, kemudian di sel itu terdapat sitoplasma. Kandungan sitoplasmanya itu adalah bahan musin. Kemudian ada banyak sel yang berisi materin musin yang berlimpah seperti dikatakan tadi, dan meluas ke sisi yang lain dari nukleus, membentuk yang disebut signet ring cell. Kemudian terdapat mitosis yang abnormal ditemukan. Jadi misalnya ada suatu sel dengan sitoplasma yang berlebih, yang musin, karena sitoplasmanya yang berlebih sehingga inti sel yang berada di tengah tadi dia dorong ke tepi. Nama dari penampakan itu disebut signet ring cell. Mari kita lihat gambarnya. Ini secara low magnification. Lanjut, ini kalau dia perbesaran yang dekatnya, ini bentukan selnya. Lanjut, signet ring cellnya yang ini jaringan yang sehatnya. Ini jaringan ikat. Lanjut, sama, ini signet ring cell kalau yang paling kentara. Sitoplasmanya banyak sehingga mendorong inti selnya ke tepi. Oke, lanjut ke preparat kedua. Itu adenocarcinoma of the large bowel. Kita ketahui dulu namanya adeno. Adeno itu kelenjar, karsinoma itu kayaknya tulisannya itu carcin bukan karsin. Carcinoma of the large bowel pada usus besar. Next. Jadi dia terdapat karsinoma pada karsinoma kelenjar pada usus besar. Lanjut, informasi klinisnya. Seorang pria berusia 70 tahun menderita melena. Melena itu kan
kalau buang air besar berdarah itu kan ada dua, ada melena sama hematochezia. Kalau melena itu biasanya dia warnanya sudah hitam, kalau hematochezia dia darah segar. Kemudian dia anemia dan nyeri pada perut sejak 2 bulan yang lalu. Dilakukan kolonoskopi yang menunjukkan massa yang padat, ulcer, dan massa infiltrasi ke mukosa rektum. Jadi dari usus besar sampai ke rektum. Lanjut, ini tampakan grossnya memperlihatkan seperti ini. Jadi ini ususnya, ini rektumnya. Lanjut, ini kalau di kolonoskopi. Ini massa tumornya. Itu perdarahannya yang seperti ini. Ini tampakan secara radiologinya. Lanjut, gambaran mikroskopisnya. Sebenarnya kalau yang adenocarcinoma of the large bowel ini sudah pernah dipelajari di blog sebelumnya. Jadi andalan itu dia itu pertama dibilang jaringan rektal, didapatkan jaringan rektal dengan tumor epithelia dengan formasi yang hafal, TPS, tubular papilar solid. Pokoknya dia 3, solid itu padat, tubular berbentuk seperti tabung, kemudian papiler itu kayak berjari-jari begitu ya. Kemudian tumor menginvasi, tumornya itu masuk sampai ke lapisan serosa usus besar. Selnya itu atipik, polimorfik dengan inti yang hiperkromatik. Inti yang hiperkromatik kan nuklei itu inti. Kemudian terdapat sel mitosis yang abnormal. Jadi pembelahan selnya yang abnormal. Oke, lanjut. Yang ketiga itu Crohn disease. Belum gambarannya. Jadi ini dia tumornya. Tumor yang terlihat seperti ini. Tampakannya langsung 3. Nanti kita lihat kalau yang paling kentara. Ini secara umum dia seperti ini. Selnya berbentuk atipik, polimorfik, hiperkromatik. Ini selnya. Kalau yang ini bukan. Ini limfositnya. Kalau dari sini kita bisa lihat sebenarnya 2. Dari dia jaringan sehat sampai jaringan yang sakitnya. Kalau dulu saya pelajari bagian sini itu masih jaringan sehat, sedangkan bagian sini itu sudah yang invasif, dia punya kanker. Jadi kalau dia bentukan seperti ini, dia berbentuk papil. Kalau dia begini, dia ini bisa saja dikatakan solid kalau dia tidak ada lumennya. Kalau dia ada lumennya seperti ini, dia bisa dikatakan tubular. Oke, lanjut. Ini juga sama. Ini kalau dia dilihat lagi, dikasih jauh lagi sedikit ini bentukan yang tubular. Seperti ini. Oke, ini yang tadi. Yang ketiga itu Crohn disease. Lanjut, informasi klinisnya seorang laki-laki berusia 40 tahun, seorang laki-laki berusia 40 tahun menderita demam, sakit perut. Maksudnya dia ini nyeri perut, kram dan nyeri perut. Crampy abdominal pain, nyeri pada abdomen yang kram. Bisa? Nyeri abdomen, terus dia rasa kram. Kemudian diare sejak 1 bulan yang lalu. Ini kayaknya salah enter ini, bukan di sini dia makroskopiknya. Lanjut, yang ini. Kemudian tampakan makroskopiknya penebalan usus menebal, dan terlihat adanya pembengkakan. Seperti halnya mesenterium yang berdekatan. Maksudnya pas dilihat itu ususnya itu tebal begitu, dan terus tebal otomatis dia kayak bengkak dilihat. Kemudian karena menebal begitu dan membengkak, makanya kelihatan mesenteriumnya berdekatan. Mesenterium itu kan penggantung dari usus itu sendiri. Kemudian kelenjar getah bening mesenterika frekuensinya diperbesar, tegas. Ini maksudnya kelenjar getah beningnya dia mengalami pembesaran, terus dia berbatas tegas, dan
kayak tadi dan berdekatan, method together. Kemudian karena dia mengalami pembengkakan seperti yang dikatakan tadi, otomatis lumen dari ususnya itu menyempit. Pembengkakannya itu kan edema, sama saja. Kemudian dan kombinasi dari edema dan fibrosis pada setelah lumen ususnya menyempit, dia itu juga ada kombinasi dari edema dan fibrosis pada penyakit yang berkepanjangan, maksudnya long standing ini. Kemudian ini yang paling sering keluar, kayaknya terlalu banyak kata kemudiannya. Lanjut ini pembengkakan nodular, tandai pembengkakan nodular, fibrosis dan ulcerasi dari mukosa terlihat seperti pada penampakan cobblestone. Jadi kalau ditanya penampakan cobblestone itu terdiri dari apa, bilang saja pembengkakan nodular, fibrosis dan terjadi ulcerasi. Itu contoh soal yang paling sering keluar. Oke, lanjut. Ini tampakannya. Kondisinya seperti ini. Ini kalau di dalam lumennya usus, dia mengalami edema, dan edema sudah pasti pembengkakan itu sendiri. Next, gambaran mikroskopisnya kita baca dulu. Penyakit Crohn itu muncul sebagai proses inflamasi kronis. Jadi kalau teman-teman buka buku Robin, itu dia dikatakan inflamasi kronis. Bisa dicocokkan. Kemudian ciri, ini juga paling sering keluar, ciri mikroskopis penyakit Crohn itu seperti kumpulan transmural nodular limfoid. Jadi kelihatan itu dia kayak berkumpul begitu limfoidnya itu, limfositnya. Nanti dilihat. Disertai dengan perubahan proliferasi, maksudnya terjadi perubahan bentuk dari bagian muscularis mucosa. Ini translate-nya ini, mucosa muscularis mucosa, saraf di submucosa dan plexus mesentericus. Saya tidak tahu artinya diskrit ini. Diskrit, kemudian granuloma non caseosa. Dia ini granuloma non caseosa. Kemudian dia terutama terjadi di submukosa. Yang paling sering ditemukan, granuloma ini terdiri dari sel epiteloid yang samar-samar dibatasi oleh lingkaran limfosit. Sel raksasa multinuklear dapat ditemukan. Jadi, misalnya tuh ada granuloma, ada satu granul begitu bentukan, terus nanti di sekitarnya itu akan berkumpul limfosit, dibatasi oleh lingkaran limfosit. Kita lihat saja langsung gambarnya seperti ini. Nanti diantaranya ini dia terdapat banyak limfositnya. Ini. Aduh, pindah. Ini, kalau ini teman-teman bisa lihat, ini namanya lumen. Kalau yang ungu ini sudah yang saya bilang tadi. Kalau ini kan ada kentara. Kalau kita kembali yang ke tadi, ini yang kentara. Kumpulan dari limfositnya. Kita pindah. Ini NCG, maksudnya non-caseous granulomatous. Kalau tidak salah begitu, ini ya, non-caseating granulomas. Lanjut. Oke. Lanjut preparat keempat, hemoroid. Hemoroid apa nama lainnya? Nama lainnya ambeien, wasir. Kalau dibilang orang ini dan awam, tapi kalau kita bilangnya harus hemoroid. Terus kalau pembagian secara anatomi ada namanya hemoroid interna sama eksterna, itu pengantar saja. Kita lanjut. Kemudian informasi klinisnya, seorang laki-laki umurnya 50 tahun dengan hematoscesia. Hematoscesia ini maksudnya kan buang air besar dengan keluarnya darahnya itu segar. Jadi masih kelihatan kalau dia melena itu sudah warnanya hitam begitu. Dan kemudian chronic blood loss ini maksudnya dia kehilangan darah yang kronis yang menyebabkan dia terjadinya anemia defisiensi besi. Salah ini artinya nih, anemia defisiensi iron, anemia defisiensi besi. Memang kalau pada orang yang kehilangan darah secara kronis, dia bisa terjadi anemia dengan defisiensi besi. Kemudian hemoroid prolaps dapat direduksi. Maksudnya ini toh hemoroid kan dia dari rektumnya itu semacam prolaps. Prolaps itu keluar begitu dan itu dapat direduksi, dapat ditahan. Dan ketika dia ditahan itu dapat menyebabkan rasa nyeri seperti terjepit. Kayak mau keluar begitu dan tapi sakit begitu ya. Karena dia sudah prolaps, bisa dia ditahan, tapi kalau ditahan jadi nyeri begitu.
Kenapa bisa begitu? Kita lihat saja dulu. Ini dia. Ini namanya hemoroid internal, ini hemoroid eksternal. Jadi kalau misalnya diantaranya ini mukosanya itu kan prolaps, tadi dibilang tuh kayak mau keluar begitu, dia bisa. Tapi ketika lumennya ini menyempit, pas dia mau keluar begitu sakit dan sakit baku tahan begitu. Aduh, so keluar logat. Lanjut ya. Ini contohnya. Oke, lanjut. Kemudian gambaran mikroskopisnya. Spesimen terdiri dari jaringan anorektal, anus, dan rektum dengan dilatasi pembuluh darah vena. Jadi kayak kalau kita lihat tadi ini di bagian sini terjadi dilatasi pembuluh darah. Kan di sini banyak vena-venanya, itu membesar. Dilatasi pembuluh darah vena di jaringan stroma di bawah lapisan mukosa. Jadi ada mukosa, terus di bawahnya itu ada pembuluh darah vena di bagian stroma. Kemudian ini vessel maksudnya pembuluh darah. Pembuluh darah diisi dengan perdarahan atau hemorrhage. Maksudnya pembuluh darahnya itu terdapat perdarahan dan trombosis dari berbagai tingkat keparahan. Nanti saya jelaskan. Saya baca dulu ya. Organization and rekanalisasi di daerah trombus dapat ditemukan. Jadi kan dibilang di sini vessel diisi dengan perdarahan dan trombosis. Kalau dia bilang trombosis adalah proses dari terbentuknya trombus. Kalau trombus itu dia semacam penjendalan atau terkumpul di situ darahnya dan di suatu tempat itu, makanya dia membentuk trombus. Organization itu maksudnya dia mengumpul jadi satu itu di daerah trombus. Kemudian rekanalisasi dia seperti membentuk jalan-jalan baru begitu ya, kanal. Kita lihat gambarnya. Ini dia. Ini bagian perdarahannya. Kemudian sebenarnya kalau secara umum ini sudah yang dibilang, ini rekanalisasi dan bukan ini sih rekanalisasi. Ini yang namanya organization dan proses dari trombosisnya itu sendiri. Ini sama, terjadi perdarahan karena terjadi dilatasi vena tadi. Ini dia trombosis ya. Trombus itu satu kumpulan. Enggak, begini memang gambar yang saya dapat. Kemudian apa lagi tadi? Itu kan apa lagi? Ini kan ada trombus yang berkumpul itu membentuk proses namanya trombosis. Kumpulannya ini yang disebut organization. Ini misalnya dia, kalau yang saya pelajari kemarin, misalnya dia satu bentukan begini adalah pembuluh darah. Namanya rekanalisation itu dia membentuk jalan-jalan baru yang kecil seperti ini dan padahal ini bukan jalannya begitu dan. Dan lanjut. Kronik divertikulitis. Kalau dari namanya kronik itu berarti temannya akut. Kalau kronik berarti berkepanjangan kan. Kalau divertikulitis berarti menandakan terjadinya suatu proses radang. Divertikul itu suatu bentuk kantung-kantung begitu ya, divertikula. Sebaiknya diingat karena kedepannya bukan cuma di blok ini kita akan mempelajari tentang divertikulum itu sendiri. Next. Informasi klinisnya, seorang pria usianya 48 tahun. Terus dia sakit pada bagian perut bagian bawah. Kemudian itu berlangsung secara terus-menerus, demam dan diare kronis. Dia diare kronis. Lanjut. Ini misalnya toh. Ini misalnya apa ini namanya? Ini misalnya namanya kolon. Kemudian ini divertikulanya. Ini yang ini macam kantung begitu dan sama ini inflamasi yang terjadi. Ini kalau di dalam ini ya seperti ini dia punya kantong-kantong itu dan yang ini. Kemudian gambaran mikroskopisnya, spesimen terdiri dari jaringan usus dengan struktur flash-like atau flash-like outpouch. Ini paling sering keluar yang memanjang dari lumen melalui lapisan otot. Dasar pada divertikulum maksudnya bagian dasarnya begitu dibentuk oleh jaringan ikat serosa. Terus dia terdapat banyak sel-sel inflamasi kronis. Catat limfosit, leukosit, sel plasma, histiosit. Terus juga terdapat beberapa dilatasi pembuluh darah. Ini ya. Ini tadi dasar dari divertikulumnya.
terdiri oleh dari jaringan serosal. Ini kalau yang pernah saya pelajari di vertikulum itu terbagi dua, ada dia di vertikulum yang semu, ada dia di vertikulum asli. Jadi dia ada yang menyerupai, ada memang dia yang seperti di vertikulum. Lanjut, ini sel-sel inflamasi kronisnya yang ada tadi: limfosit, leukosit, sel plasma, histiosit, dan terdapat beberapa dilatasi pembuluh darah. Ini dia terjadi perdarahan, ini dia. Lanjut, ini sel inflamasi kronisnya tadi. Ini pembuluh darah, dilatasi pembuluh darah dan nodulus limfoideusnya. Itu sudah yang tadi. Kemudian kita masuk yang keenam, itu kan kronik hepatis. Jadi kalau dari slide saya perlihatkan dulu. Ini gambaran hepatik lobulusnya, lobulus hepatik, satu lobus begitu, dan supaya nanti kita lebih gampang melihat kalau bagian ini histonya, jadi dia normalnya begini, supaya kita gampang nanti lihat yang tidak normalnya. Lanjut, kita mulai yang pertama, itu kronik hepatitis. Kronik berarti dia sudah dalam jangka waktu yang lama, hepatitis, radang pada hepatis. Lanjut, informasi klinisnya, seorang anak laki-laki berusia 22 tahun dirawat di rumah sakit karena menderita demam moderat. Ini maksudnya demam sedang, demam begitu, dan selama 2 minggu terus dia kelelahan, kehilangan nafsu makan, dan ikterus. Ikterus itu nama lainnya juga jaundice atau dia kuning begitu. Pemeriksaan klinis memperlihatkan liver yang sedikit membesar, jadi dia terjadi pembesaran liver. Kemudian lembut, maksudnya dia pas diraba begitu tidak keras dan tetap lembut, tapi pas dipalpasi nyeri. Dilakukan biopsi jarum dengan jarum menghini namanya. Kemudian jaringannya dikirim ke lab patologi. Lanjut, ini gambarannya. Kayaknya ini salah gambar kayaknya nih, bukankah? Bukan, ini tidak salah gambar ini. Lanjut, gambaran mikroskopisnya. Pada lesi kronis hepatitis terdapat lesi portal yang jelas. Portal jelas dapat ditemukan. Kalau yang saya pelajari sebelumnya, untuk mengetahui kronis hepatitis ini, kan dia nanti ada 3, ada dia sirosis hepatis sama HCC, hepatocellular carcinoma. Untuk dia membedakan dengan yang lain, kalau dia kronik hepatitis, pertama kita lihat dulu, ini dia usianya 22 tahun. Jadi dia sering itu terjadi pada usia muda. Kemudian yang kedua, biasanya dia ditandai dengan infiltrasi saluran seperti limfosit, sel plasma, dan makrofag. Jadi ada 3 selnya yang paling sering. Kemudian saluran portal yang mengalami perluasan sering menampakkan proliferasi ductus empedu yang ringan sampai berat. Jadi terlihat itu, makanya dia bisa jaundice karena terjadi proliferasi pada ductus empedunya dari ringan sampai berat. Itu merupakan respon non-spesifik terhadap cedera hati kronis. Nah, makanya dia dibilang terjadi tadi dibilang namanya kronik hepatitis. Jadi kenapa dia bisa kronik hepatitis? Karena terjadi proliferasi dari ductus empedunya dari ringan sampai berat. Karena itu adalah respon non spesifik dari terhadap cederanya hepar yang kronis. Ada juga peradangan kronis periportal yang menciptakan perbatasan tidak teratur. Maksudnya dia tidak terlalu, kan kalau diartikan di sini toh chronic inflammatory infiltrate creates an irregular border. Jadi batasannya tidak jelas di antara saluran portal dan parenkim lobular yang sedikit demi sedikit menjadi nekrosis, atau di sini piesemal nekrosis kalau di bahasa Inggris kan. Lesi ini pada dasarnya adalah periportal dan mengacu pada penghancuran fokus dari plat hepatosit. Jadi yang dia ingin hancurkan itu adalah plate pada hepatositnya atau sel hepar. Kita lihat saja gambarnya begini. Jadi dia yang untuk membedakan dengan yang lain,
Ini hepatosit, ini hepatosit yang kita tandai jadi penanda bahwa oh ini pasti ini kronik hepatitis dan ini sel inflamasinya banyak. Apa tadi selnya? Itu ada limfosit, sel plasma, sama makrofag. Ini dia. Dia mau penghancuran piring dari, ini dia namanya. Ini tadi yang namanya piesemal nekrosis, perlahan-lahan sampai mau nekrosis. Ini hepatosit, sel-selnya. Ini traktus portal dengan inflamasi mononuklear. Lanjut. Ini selnya. Kan kalau dilihat secara luas begini toh, cuma ini yang bagian yang terdapat infiltrasi sel limfositnya. Ini yang menjadi penanda bahwa dia adalah kronik hepatitis. Next. Yang selanjutnya hepatic cirrhosis, atau kalau di buku namanya itu cirrhosis of the liver. Lanjut, sebenarnya cirrhosis itu apa sih? Kita akan tahu kalau kita baca selanjutnya. Kan dibilang informasi klinisnya seorang pria usianya 47 tahun. Rata-rata kalau orang yang ada penyakit yang berbau dengan hepar, pasti dia ada jaundisnya, terus dia kelelahan berat, demam, sama anemia. Bisa dibandingkan nanti dari ketiganya itu. Kalau yang ini saja yang membedakan dia, cuma dia saja yang ada anemianya. Terus pemeriksaan klinis menunjukkan multinodulus hepatomegali dengan konsistensi keras dan asites. Jadi nanti pas dilihat di pemeriksaan klinis, pas dipegang begitu kayak bergeronjol-geronjol begitu dan kayak ada massa yang di permukaan di heparnya. Padahal kalau di palpasi hepar kan biasanya harusnya oh iya teraba begitu, tapi kalau ini kayak terasa keras begitu dan kemudian konsistensi keras pas diraba, kayak ada tonjolan yang keras. Asites itu maksudnya penimbunan cairan di rongga abdomen atau cavum abdomen di antara cavum visceral dan parietal. Next, nah ini dia. Jadi nanti ini kan postmortem liver, maksudnya ini yang sudah meninggal. Pas diambil sudah didapatkan seperti ini. Ini dia geronjol-geronjolnya. Makanya pas diraba kayak ada yang menonjol di permukaan gitu. Lanjut. Ini kalau dipotong secara koronal. Aduh, ini dia. Ini lagi postmortem pada pasien HBV, hepatitis B virus. Ini masih kelihatan ininya, yang darah-darahnya begitu dan ya. Lanjut, gambaran mikroskopisnya. Spesimen terdiri dari jaringan hati dengan peri dan intralobular fibrosis. Jadi misalnya satu lobulus di antaranya itu disebut peri. Di dalam dari lobus itu terbentuk lobulus disebut intra, terbentuk fibrosis. Fibrosis adalah jaringan parut yang terdiri dari jaringan ikat. Jadi kayak keras-keras begitu dan makanya pas diraba tadi dibilang keras. Membentuk formasi variabel pseudolobuli. Jadi fibrosis ini membentuk lagi bentukan seperti lobulus tapi dia yang pseudo atau semu. Nanti kita lihat. Sel hati dalam pseudolobulus memiliki ukuran yang berbeda dengan dilatasi sinusoid. Jadi dia di antara hepatosit itu kan terdapat sinusoid. Sinusoidnya nanti akan membesar. Beberapa sel menjadi kompensasi hipertrofi dengan intinya yang membesar, kadang sitoplasmanya yang sitoplasma eosinofilik yang berlimpah. Kemudian di antaranya juga bisa terdapat nukleus yang ganda. Kemudian ada sel-sel limfosit di trigonum Kiernan atau porta hepatik dan di dalam septa fibrosa atau nodul parenkim. Kita lihat saja gambarnya. Ini dia yang saya bilang tadi. Misalnya ini satu lobus kan. Di antaranya ini yang namanya perilobulus. Kalau kita lebih perbesar lagi dalamnya ini, di antara lobulusnya itu dia membentuk lagi satu begini, namanya dia dapat membentuk pseudolobuli yang begini. Semu. Padahal dia harusnya satu lobus itu kan, tapi dia membentuk lagi semu di antaranya. Lanjut. Ini selnya yang tadi.
Ini sel heparnya, ini sel inflamasinya. Jadi kalau misalnya di buku tidak tulis sel inflamasi, belum tentu berarti tidak ada sel inflamasinya. Oke, lanjut. Ini tadi dilatasi sinusoid. Ini intralobular fibrosis, fibrosis intralobularnya. Kemudian ini infiltrasi sel tumor, ini perilobular fibrosisnya. Kan ini satu lobulus, makanya ini disebut perilobularnya. Oke, lanjut. Kan kayak yang tadi, ini dilatasi sinusoidnya. Ini lobusnya. Ini infiltrasi sel tumornya. Kemudian yang ke-8 itu hepatocellular carcinoma atau biasa kita sebut HCC. Hepatocellular carcinoma, kanker hati. Lanjut, informasi klinis. Seorang pria usia 70 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan utama dia demam, fatigue, kelelahan berat, dan ikterik atau jandis atau kekuningan sejak 3 bulan yang lalu. Pemeriksaan klinis menunjukkan asites atau pembengkakan pada abdomennya, anemia, dan hepatomegali. Beberapa massa yang solid multinodular di dalam hati. Multinodular dalam hati. Dokter mengambil biopsi dari massa dan spesimennya dikirim ke lab PA. Lanjut kita lihat secara grossnya dia seperti ini. Ini dia tumornya. Terus gambaran mikroskopisnya, spesimen. Untuk membedakan yang 3 tadi itu kan ada HCC, ada kronik hepatitis, sama sirosis hepar. Kalau kronik hepatitis dibedakan karena dia usianya muda. Kalau usianya muda, terus kalau kronik hepatitis juga banyak dia punya sel radang. Kalau sirosis dibedakan karena dia terdapat fibrosis di antara perilobular dan intralobularnya. Tapi kalau yang ini yang membedakan dia, HCC yang membedakan dia terdapat sarang tumor. Spesimen terdiri dari jaringan hati dengan sarang dan difusi epitel tumor menyerang ke jaringan sekitarnya. Sel tumornya itu atipik, polimorfik, bulat, oval, dan bentukan poligonal dengan inti yang hiperkromatik dan sitoplasma eosinofilik. Terdapat mitosis sel. Kemudian yang membedakan lagi dia di antara ketiganya, tumornya mengandung pigmen empedu atau bile pigment. Ini biasa paling sering keluar di post-test. Next. Aduh, kelewatan. Ini dia secara penampakan yang jauh. Kan susah kan dibedakan. Dia ada yang ungu-ungu juga. Kalau dibilang ungu-ungu pasti ini lagi limfositnya. Iya, betul. Tapi coba kita lihat lebih dekat. HCC dia selnya kan tadi ini misalnya hepatosit. Hepatositnya itu inti selnya yang mengalami hiperkromatik. Lanjut ya. Aduh, ini maksudnya dia ada banyak bentukan sel, ada yang oval, ada yang poligonal, banyak sisinya. Kemudian ada dia yang bulat. Jadi ada banyak bentukan dari semua sel yang terlihat. Bisa diterima? Lanjut. Ini pembesaran kecilnya. Tumornya memperlihatkan sel yang atipik, polimorfik. Ini satu sel. Ini satu sel yang bulat terus tersebar di antaranya. Itu tumor selnya jenisnya. Inti yang hiperkromatik, nukleus yang berlebih. Ada terdapat nukleus dan sitoplasma eosinofilik yang berlebih. Ini dia, misalnya satu begini, sitoplasmanya yang lebih banyak. Harusnya kan perbandingannya 3:1, tapi ini lebih banyak. Kalau yang diajar dokter begitu sih. Lanjut. Ini dia. Ketika kan tadi di paragraf terakhir dikatakan sel tumor terdapat pigmen empedunya. Ini namanya bile pigment. Pokoknya pas dilihat penampakan ada yang agak-agak orange begitu, itu
Kalau kita lihat yang tadi tidak didapat. Ini bisa, tapi nanti salah bagaimana, jadi jangan. Yang pasti-pasti saja seperti ini perbesaran dekat. Besar, maksudnya perbesaran besar. Ini dia hepatocellular carcinoma. Bentukan selnya yang banyak, ada bulat, oval, poligonal. Lanjut, kolangiokarsinoma. Kalau kita mengerti kola itu kolesistisis, ductus coleducus. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau ini dia tumor pada bagian ductus biliarisnya atau vesicaphelea atau empedu. Lanjut. Ini kalau saya dapat di histo, begini dia normalnya. Ini namanya lapisan muskularisnya, ini submukosa, ini lumen, di atasnya seperti ini. Ini mukosanya. Ini jaringan ikatnya ini. Lanjut. Masih sama. Informasi klinisnya, seorang pria usianya 76 tahun, sejak 4 bulan yang lalu dia menderita asites, terdapat massa cairan di daerah abdomennya, cavum abdomen, anemia, demam, dan hepatomegali. Kemudian pada saat laparotomi didapatkan massa yang besar yang padat di bagian hepar. Terus pemeriksaan makroskopiknya, grossnya didapatkan ukuran ini 10 x 5 x 5, berwarna putih kecoklatan, padat, dan beberapa daerah yang nekrosis. Ini dia. Ini dia heparnya, ini dia yang sudah yang kena. Tumornya bentuknya irregular. Berbentuk ini terjadi kalsifikasi. Lanjut. Sama. Ini yang kuning-kuning ini ya. Terus gambaran mikroskopisnya, spesimen terdiri dari tumor epitelial yang strukturnya catat, glandular, dan tubular, kemudian dilapisi dengan sel kuboid sampai kolumner rendah pada epitelialnya. Kemudian terdapat stroma fibrosa yang berlimpah atau yang dinamakan desmoplastik. Ini sering juga keluar. Terus selnya itu tadi dia di antara pulau-pulau sel tumor, kemudian selnya itu atipik, polimorfik, dengan inti hiperkromatik, dengan sitoplasma yang berlimpah. Sel mitosis banyak dapat ditemukan. Mitosisnya banyak ditemukan, tidak ada pigmen empedu dalam sel-sel tumor. Jadi itu yang bisa membedakan kolangiokarsinoma dan hepatocellular karsinoma. Kalau di sini tidak ada pigmen empedu, kalau di hepatocellular karsinoma ada pigmen empedunya. Seperti ini tampakannya. Ini berbentuk seperti yang tadi dikatakan, bentuknya itu glandular atau tubular structure. Kalau saya itu sama saja, karena tubular itu berbentuk, kalau dia kelihatan lumen seperti ini, glandular juga seperti itu. Ini dia intrahepatic kolangiokarsinoma. Kalau yang terakhir itu karsinoma pankreas, tumor yang terdapat di daerah pankreas. Tapi di sini saya cuma dapat yang secara normalnya. Ini ductus intralobularnya, ini septum, ini sel lemak, ini pulau-pulau Langerhans, ini glandular acinar, ini jaringan ikat. Kita baca dulu informasi klinisnya. Seorang pria umurnya 59 tahun dirawat ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit karena menderita sakit di epigastrium, nyeri epigastrium yang menjalar sampai ke punggungnya. Dia menderita anoreksia berkepanjangan, terus terjadi penurunan berat badan dan ikterus. Terus pemeriksaan USG menunjukkan massa yang besar di epigastrium. Pasien meninggal, otopsi dilakukan.
Kalau dijelaskan dokter, lalu pas zamannya saya dibilang biasa yang begini tidak disadari dan ditahu-tahu so meninggal. Pas di otopsi ada dia dapat karsinoma pankreasnya. Lanjut secara makroskopisnya, pankreas dengan massa besar hepatopankreas diambil. Hepatopankreas, jadi dari hepar sampai pankreas. Tapi itu dari pankreas. Ada tumor yang cukup besar, batasnya yang warnanya ada tumor yang cukup besar di bagian bawah pankreas, warnanya abu-abu. Saya tidak tahu artinya ini. Dan batasnya tak dapat dibedakan. Metastasis luas di hati. Makanya tadi dibilang terdapat massa besar di bagian hepatopankreas karena dia dari pankreas metastasisnya sudah sampai di bagian hepar. Next. Untuk ini kan saya baca dulu toh, membedakan adenokarsinoma ditemukan dengan sekresi sel musin yang juga formasi tubula asinar. Selnya atipik, tumbuh invasif ke jaringan ikat. Jadi yang paling sering keluar di post-test ataupun pre-test itu bentukannya yang formasi tubula asinar. Jadi kalau ditanya formasi tubula asinar itu paling banyak terjadi di mana? Jawabannya di karsinoma pankreas. Sayangnya untuk preparat ke-10 saya tidak mendapatkan gambarnya. Jadi untuk gambar ke-10 tidak ada gambarnya. Kita lanjut saja ke latihan soal. Tapi latihan soal ini saya cuma kasih tunjuk ini yang biasa yang keluar. Untuk menjawabnya teman-teman sendiri yang jawab. Jadi saya kasih lihat, misalnya yang pertama, ini yang mana? Baus. Sudah oke. Tadi ada yang diperbaiki sedikit ini. Kemudian yang terakhir fitur mikroskopisnya sudah yang dikatakan seperti tadi. Kalau dia yang di preparat 10 tidak ada gambarnya. Yang paling sering keluar tadi sudah dibilang formasi tubula asinar. Next, latihan soal. Kita latihan soal. Saya cuma kasih lihat saja contohnya, untuk jawabnya teman-teman sendiri saja yang cari. Bukan saya malas, kan namanya saja latihan. Kenapa dimulai dari nomor 2? Kan nomor 1 bonus. Lanjut. Spesimen terdiri dari jaringan hati atau hepar dengan titik-titik dan difusi epitel tumor. Dia menyerang ke jaringan sekitar. Sel tumornya itu atipik, polimorfik, bulat, oval. Untuk sel-sel poligonal banyak ini ya, dengan inti hiperkromatik dan berlimpah sitoplasma. Cukup banyak mitosis selnya ditemukan. Beberapa sel tumor mengandung titik-titik. Kalau teman-teman sudah belajar pastinya sudah bisa ditahu. Pertanyaan bonusnya ini preparat apa? Terus titik-titiknya diisi. Lanjut. Spesimen terdiri dari epitel tumor, biasanya dengan struktur bla bla dan bla bla. Dilapisi dengan kuboid ke kolumnar rendah selnya. Ada stroma fibrosa berlimpah atau biasa dia disebut titik-titik. Di antara pula-pula sel tumor, selnya itu atipik, polimorfik, dengan inti yang hiperkromatik, sitoplasma berlimpah, sel mitosis banyak dapat ditemukan, tidak ada titik-titik dalam sel tumor. Itu loh yang 3 tadi saya bilang preparatnya. Jadi kamu bisa bedakan dengan ini. Yang tidak ada ininya itu biasa yang ini. Untuk membedakan preparat yang ke ini dengan preparat yang ke ini, dia ada ininya. Lanjut. Jangan lupa nama preparatnya apa. Ini spesimen terdiri dari jaringan hepar dengan titik-titik dan titik-titik lobular fibrosis. Membentuk, pasti kalau sudah ditahu jaringan hati langsung mengarah ke 3. Kira-kira itu apa? Membentuk formasi variabel titik-titik. Sel hati dalam pseudolobulus memiliki ukuran yang berbeda dengan titik-titik. Beberapa sel menjadi kompensasi hipertrofi dengan inti besar dan berlimpah, sitoplasma eosinofilik, kadang-kadang dengan inti ganda.
Sebenarnya dari soal ini sudah terjawab karena jawabannya ada di dalam sini. Silakan dilihat. Masa saya kasih bocor lagi preparat keberapa? Dicari saja dia preparat keberapa. Lanjut. Pada lesi kronis hepatitis sudah ketahuan kan? Portal jelas saluran dapat ditemukan ditandai dengan variabel infiltrasi saluran portal oleh yang tadi itu loh, yang ada 3. Saluran portal diperluas sering menampilkan proliferasi ductus empedu dari ringan sampai berat yang merupakan titik-titik terhadap cedera hepar yang kronis. Sudah tadi terjawab. Ada juga peradangan kronis periportal yang menciptakan perbatasan yang tidak teratur antara apa dan apa. Sedikit demi sedikit nekrosis atau yang tadi namanya piesemal nekrosis. So dikasih tahu lagi kan, lesi ini pada dasarnya adalah periportal dan mengacu pada penghancuran fokus dari plat yang membatasi sel hepar. Lanjut, spesimen terdiri dari jaringan usus dengan titik-titik yang memanjang dari lumen melalui lapisan otot. Dasar pada divertikulum dibentuk oleh jaringan ikat serosa. Ada banyak sel-sel inflamasi kronis. Yang tadi itu loh, yaitu titik-titik, titik-titik, dan titik-titik, dan beberapa dilatasi pembuluh darah. Lanjut. Spesimen terdiri dari titik-titik dengan tumor epitel dengan formasi yang tumor menginvasi lapisan serosa usus besar. Sudah ketahuan usus besar. Selnya itu titik-titik, titik-titik dengan titik-titik pada nukleusnya. Banyak sel mitosis yang abnormal. Pasti semua bisa jawab ini karena ini sudah keluar, pernah. Lanjut, spesimen terdiri dari jaringan anorektal dengan titik-titik di jaringan stroma di bawah lapisan mukosa. Vessel diisi dengan perdarahan dan dari berbagai tingkat keparahan. Titik-titik dan titik-titik di daerah trombus dapat ditemukan. So ketahuan lah ya. Dari 2 dari terakhir, ciri mikroskopis berupa pembengkakan nodulus, fibrosis, ulcerasi, mukosa terlihat seperti pada penampilan. Ciri mikroskopis penyakit titik-titik seperti kumpulan titik-titik disertai dengan perubahan proliferasi dari titik-titik dan saraf di submukosa dan titik-titik. Diskrit granuloma non-caseosa terutama di submukosa dapat ditemukan. Granuloma ini terdiri dari kumpulan vokal sel epiteloid yang samar-samar dibatasi oleh apa? Sel raksasa multinuklear dapat ditemukan. Petunjuknya, preparat ini ada di awal-awal. Ya, preparat terakhir. Spesimen terdiri dari titik-titik dengan difus epitelial tumor, invasi ke dalam lapisan serosa. Titik-titik, titik-titik dengan titik-titik. Sitoplasmanya berlimpah diisi dengan apa? Ada banyak sel yang berisi materi apa yang berlimpah dan meluas ke sisi yang lain dari nukleus, membentuk yang disebut banyak sel mitosis yang abnormal dapat ditemukan. Ayo, apa yang invasi ke dalam serosa? Gampang ini, gampang. Ini masih mau bocoran lagi. Ya. Ini referensinya itu saya ambil dari buku modul, terus dari PPT-nya dokter juga, dari PPT histo juga. Yang terakhir banyak berdoa, semoga lulus exam pre-postnya semua, semoga nilainya tinggi-tinggi. Yang mau jadi asdos juga, amin. Ya, berdoa dimulai. Selesai, terima kasih.